Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riris Rianatul Aishi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kelompok sosial grup musik Stray Kids. Aspek sosial politik. Stray Kids merupakan boyband yang berasal dari Korea Selatan dan mereka di bawah naungan JYP Entertainment. Mereka berawal dari sebuah acara survival bernama Stray Kids dan mereka resmi debut pada tahun 2018 dengan total 9 anggota, yaitu Bang Chan, Felix, Hyunjin, Jisung, Seungmin, Changbin, Woojin, Aian, dan Linao. Album pertama yang mereka rilis merupakan album dengan tajuk Mixtape, merupakan album berisi 7 lagu dan bertema hip hop. Pada saat acara survival, mereka hampir kehilangan 2 anggota yaitu Felix dan Lino, namun pada akhirnya JYP memutuskan untuk memberikan kesempatan bagi kedua anggota ini. Lalu pada tahun 2019 mereka kehilangan 1 anggota yaitu Woojin yang memutuskan untuk hengkang dari grup dikarenakan alasan pribadi. Lalu aspek kepemimpinan. Jiwei Park menunjuk Bang Chan sebagai pemimpin karena ia merupakan sosok yang bertalenta. Ia menguasai kemampuan vokal, rap, dance, dan bahkan ia dapat memproduksi musik. Bang Chan merupakan sosok pemimpin yang hadir secara karismatik. Selain karena talenta yang ia punya, ia juga dianggap sebagai sosok yang paling dewasa di antara anggota yang lainnya. Bang Chan, ia mengendalikan kelompoknya dengan cara persuasion. Ia merupakan sosok yang tegas dan loyal terhadap anggotanya. Pada saat acara survival yang hampir ada 2 anggota yang tereliminasi, ia berkata bahwa I will leave you behind and always remember to find me. Ini menjadikannya sebagai pemimpin yang sangat dihormati oleh kelompoknya. Lalu aspek sistem nilai. Stray Kids menganut ajaran yang pada umumnya dianut oleh idol lain juga. Seperti pertama, mereka sangat menghormati senior. Mereka akan menggunakan bahasa yang lebih formal dan lebih sopan kepada senior, dan mereka juga akan lebih mendahulukan seniornya. Dan yang kedua, mereka sangat menghindari skandal karena menurut mereka skandal dapat menghancurkan reputasi dan menghancurkan karir masa depan. Stray Kids, mereka memperlakukan penggemarnya seperti sahabat sendiri. Mereka sering membagikan dan menceritakan berbagai hal lewat media sosial. Mereka juga sering menasihati fansnya lewat siaran langsung. Lalu menurut sang pemimpin, sang leader, Bang Chan berkata bahwa tindakan melukai diri sendiri merupakan tindakan yang salah untuk dilakukan karena kesehatan mental merupakan hal yang paling penting. Lalu kegiatan rutin. Mereka mempunyai kegiatan rutin berupa evaluasi mingguan yang dilaksanakan di gedung JYP Entertainment. Mereka juga mempunyai kegiatan bulanan berupa comeback yang merupakan perilisan album baru. Lalu ada juga fansign dan fanmeet yang dilakukan setelah comeback. Kegiatan ini dilaksanakan 3-6 bulan sekali. Lalu ada juga kegiatan tahunan yaitu konser. Sistem pembinaannya dilakukan oleh CEO JYP Entertainment yaitu JY Park. Mereka akan diberi tugas berupa membuat sebuah lagu ataupun koreografi yang nantinya akan dibahas ketika evaluasi. Ini bertujuan agar mereka menjadi kelompok yang mandiri. Lalu bagi yang hendak memutuskan keanggotaannya, mereka dapat mendiskusikannya lebih lanjut dengan pihak agensi atau dengan manajer dan harus membayar penalti atau denda yang telah ditetapkan di dalam kontrak yang mereka tandatangani. Lalu pengikut setia. Usia rata-ratanya merupakan usia remaja sekitar 12-26 tahun. Tingkat pendidikannya sangat beragam mulai dari SMP, SMA hingga jenjang perkuliahan. Lalu latar belakang ekonomi dan keagamaannya sangat beragam dikarenakan mengetahui fakta bahwa fans dari Stray Kids bukanlah berasal dari Korea tapi dari dunia internasional juga, dan dapat dipastikan bahwa terdapat keberagaman dalam aspek ini. Lalu Stray Kids mendapatkan pengikut setianya secara religiofikasi. Mereka membuat seseorang yang semulanya awam menjadi tahu dan akhirnya menjadi pengikut setianya. Stray Kids juga mengadakan berbagai showcase maupun pertunjukan di berbagai stasiun TV maupun acara-acara. Mereka juga melakukan promosi di berbagai platform seperti YouTube dan Instagram. Lalu simbol kebudayaan. Mereka Stray Kids itu mempunyai arti anak yang tersesat bila diartikan. Ini merupakan nama yang diciptakan oleh Bang Chan ketika ia masih trainee. Ketika itu ia merasa hopeless, kehilangan harapan dan tersesat melihat teman-temannya telah debut lebih dahulu sedangkan ia belum, dan ia mengumpulkan beberapa teman-teman yang mempunyai tujuan yang sama dengan dia, yaitu tujuan untuk segera debut, dan akhirnya terciptalah kelompok Stray Kids. Stray Kids mempunyai simbol berupa tulisan Stray Kids yang dapat dijumpai di poster dan album yang mereka rilis, dan ini merupakan tanda pengenalan mereka atau identitas mereka. Lalu mereka juga mempunyai panggilan khusus bagi pemimpin yaitu Bang Chan yang dipanggil Bang Leader oleh anggotanya. Mereka juga mempunyai panggilan khusus antar anggota seperti
Felix yang dipanggil The Voice karena suaranya yang khas, lalu juga ada Hyunjin yang mempunyai panggilan Prince atau Pangeran karena parasnya yang rupawan. Ada juga Bang Chan yang terkadang dipanggil Kang Guru karena ia dapat melompat cukup tinggi. Lalu mereka juga mempunyai nama untuk fansnya, yaitu namanya adalah Stay. Ini merupakan nama yang diambil dari moto mereka, yaitu You Make Stray Kids Stay, yang mempunyai makna bahwa mereka tidak akan berjalan sejauh ini tanpa ada dukungan dari penggemar. Lalu perubahan sosial. Terdapat dua perubahan sosial yang terjadi di dalam kelompok ini. Yang pertama merupakan perubahan sosial berupa jumlah anggota, yang semula 9 anggota menjadi 8 anggota. Ini merupakan perubahan yang diakibatkan oleh hengkangnya salah satu member pada tahun 2019. Lalu perubahan dalam segi cara berinteraksi dengan para penggemar yang semula berinteraksi secara langsung, secara offline menjadi serba online, dan ini merupakan dampak dari COVID-19. Perubahan-perubahan ini merupakan perubahan-perubahan revolusi atau yang berlangsung secara cepat dan merupakan perubahan yang tidak dapat dikendalikan. Karena siapa yang dapat mengendalikan pandemi, tidak ada yang dapat memprediksikannya, dan bagi keanggotaan itu merupakan hak masing-masing apakah ia akan tinggal di dalam grup ataupun tidak, dan tidak ada yang dapat memaksanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.